Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempraktekkan strategi konseling talk stopping atau TS. Saya Muhammad Aji Viatamajaya Bagaskara, NIM 08081 sebagai pengamat. Dan saya Linda Prasetyawati, NIM 063 sebagai pengamat. Saya Niki Nursabila, NIM 083 sebagai pengamat. Saya Syamsul Muhammad Iqbalur Ramadan, NIM 053 sebagai konseli. Saya Ardiansyah Pandu Dewanata, NIM 37 sebagai konselor. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Samsul. Sebelumnya terima kasih Pak ya, karena Bapak mau meluangkan waktunya untuk saya. Ya Mas, kan sudah sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati minggu lalu. Tepat pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling pertemuan kedua. Bagaimana keadaan Mas Samsul hari Pak, ini? baik Pak. Bagaimana keadaan Mas Samsul hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak, saya sangat sehat. Setelah melaksanakan kegiatan konseling yang pertama itu ya, saya itu merasa sedikit lega sebenarnya Pak. Karena sudah bercerita kepada Bapak kan, namun saya masih kepikiran lah mengenai permasalahan saya yang saya salah jurusan itu masuk ke BK, dan saya sering merasa cemas Pak. Baiklah Mas Samsul, Bapak mengerti. Sebelum kita mulai kegiatan konseling ini, mari kita sepakati untuk pertemuan kali ini kita batasi waktu 30 menit. Bagaimana Mas Samsul, apakah bersedia? Siap Pak, saya bersedia. Satu hal lagi, silakan Mas Samsul menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat saat konseling berlangsung nanti. Dan silakan Mas Samsul senyaman mungkin. Baik Pak. Sudah saya siapkan semuanya. Saya juga duduk dengan nyaman juga. Saya juga meminta izin untuk mencatat dan merekam berlangsungnya kegiatan konseling pada pertemuan hari ini. Ya, saya mengizinkannya Pak. Silakan untuk direkam. Ya, oke. Mas Samsul, di pertemuan pertama kita telah membicarakan tentang bagaimana Anda terus-menerus merendahkan kemampuan Anda mengenai jurusan yang Anda ambil dan belum Anda coba pelajari ini. Anda merasa cemas tidak mampu untuk menjalankannya, padahal ini belum memasuki masa perkuliahan Anda. Meskipun Anda tahu bahwa pikiran tentang prasangka Anda tersebut tidak mencerminkan kemampuan yang sebenarnya, tetapi Anda masih saja berpikir seperti itu. Pikiran-pikiran semacam itu yang akan menambah kegugupan Anda dalam menghadapi masa kuliah kelak. Iya Pak, saya mengerti yang Bapak maksud. Namun kan saya masih ragu Pak tentang apakah saya dapat menjalankan kuliah di jurusan BK ini dapat tepat waktu 4 tahun ke depan, begitu. Ini Mas Samsul, berpikir tentang suatu keadaan dengan cara tertentu memang perlu kita pelajari dan ini suatu kebiasaan juga. Selain itu, kita perlu waktu untuk merubahnya. Dan ini juga tidak akan berubah tanpa ada dorongan kemauan dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, perlu latihan secara sistematis tentang cara berpikir yang baru dan lebih produktif. Coba perhatikan ini, saya bacakan tentang pikiran-pikiran negatif Anda mengenai ketakutan akan jurusan yang Anda ambil dan belum Anda coba ini. Dan pikiran negatif ini berulang kali ada dalam pikiran Anda. Maka sekarang waktunya mengeluarkan dan menggantinya dengan pikiran baru. Menurut Bapak ya, apabila saya dapat berpikir tentang saya secara positif, nanti cara itu akan dapat membantu saya atau tidak, Pak? Baiklah,
Mari kita lihat dulu hal tersebut dengan cara begini. Ketika Anda berpikir, saya seorang laki-laki, tentu saja saya tidak dapat melanjutkan kuliah. Ini terlalu sulit bagi saya menyerah saja. Itu tadi salah satu cara berpikir yang negatif. Tetapi apabila Anda berpikir seperti ini, biar aku laki-laki, aku juga dapat kuliah dengan baik. Atau aku tahu sebetulnya jika aku mau, aku punya kemampuan, aku harus melanjutkannya. Nah, pikiran tersebut ini lebih mengarah ke semacam pikiran positif. Sedangkan pikiran-pikiran negatif tadi dapat mengganggu kemampuan Anda untuk meneruskan kuliah. Sebab Anda memulai dengan keyakinan bahwa Anda adalah tidak berguna. Selain itu, ketika Anda berpikir bahwa Anda akan mulai sudah diawali dengan rasa gugup dan ingin menyerah atau keluar dari situasi tersebut. Nah, disinilah pikiran-pikiran positif Anda diperlukan untuk membantu Anda agar merasa lebih rileks. Dengan demikian, Anda akan meningkatkan keyakinan bahwa Anda ingin kuliah. Iya ya Pak ya, masuk akal juga ya Pak. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang akan kita lakukan, sehingga Anda dapat mengerti bagaimana hal tersebut dapat membantu Anda. Pertama, saya akan meminta Anda untuk menyampaikan hal-hal yang spesifik yang biasa Anda pikirkan tentang diri Anda sendiri dan kemampuan Anda dalam melanjutkan kuliah. Untuk setiap pikiran Anda yang merusak, saya akan mengajari Anda pikiran semacam itu sehingga pikiran-pikiran tersebut tidak berlanjut. Kemudian, setelah merasa bahwa Anda memiliki kontrol untuk menghentikan pikiran-pikiran tersebut, kita akan belajar ke pikiran-pikiran yang positif. Kita cari pikiran-pikiran yang dapat mengatasinya, sebab pikiran-pikiran ini nanti akan membantu Anda mengatasi situasi itu. Nanti saya akan membantu melatih Anda sampai Anda bisa dan terbiasa menggunakan pikiran-pikiran yang dapat menanggulangi pikiran negatif Anda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Kalau menurut saya sih itu ide bagus Pak. Akan tetapi kan tentunya ini perlu sedikit waktu nantinya. Ya, memang perlu waktu. Kita harus meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Kemudian, yang penting Anda betul-betul berlatih seperti yang Anda pelajari. Saya heran, tampaknya Anda memperhatikan tentang mengubah cara berpikir seperti yang saya sampaikan tadi. Saya menyadari sering ide-ide ini terdengar sedikit asing. Tetapi, apakah Anda tahu ada buku-buku bacaan yang isinya ada hal-hal yang mengajarkan tentang kontrol pikiran dan menjelaskan bagaimana Anda dapat memiliki kontrol terhadap cara berpikir karena cara pemikiran itu dapat mempengaruhi Anda. Misalnya, ada seorang atlet yang akan tampil di arena pertandingan. Tentu atlet ini dipengaruhi oleh cara berpikirnya saat bertanding, terutama berpikir akan kemampuannya. Ya, saya mengerti Pak. Hanya saat ini memang belum terpikir untuk diri saya, tetapi saya mengerti akan penjelasan Bapak tadi. Baiklah, sekarang silahkan Anda duduk yang santai, rileks, pikirkan tentang masa depan kuliah Anda, nanti beritahu saya apa yang sedang Anda pikirkan itu. Oh ya, saya berpikir betapa sulitnya semua ini bagi saya. Saya ini orangnya bodoh dan memang anak yang biasa tidak dapat kuliah, Pak. Stop! Waduh, Pak. Saya kaget sekali. Suara Bapak sangat mengagetkan saya. Saya tahu itu. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi setelah saya mengagetkan Mas Syamsul? Iya, Pak. Saya benar-benar kaget. Jadi pikiran saya tentang bagaimana bodohnya saya dan pesimisnya saya dalam menjalani kuliah untuk kedepannya tadi menjadi berhenti karena ucapan stop tadi. Benar. Anda tadi kan menceritakan pada saya beberapa pikiran negatif terhadap diri Anda sendiri. Jadi, disitulah langsung saya interupsi. Kemudian, Anda akan menghentikan pikiran Anda, bukan? Interupsi semacam itu memang mengejutkan, tetapi hal itu menunjukkan bahwa pikiran-pikiran seperti itulah yang tidak perlu berlanjut. Ya. Saya mengerti apa yang Bapak maksudkan. Tapi, apakah saya bisa melakukan hal yang seperti itu? Saya yakin Anda pasti bisa melakukan setelah sering berlatih. Mari saya tunjukkan cara untuk menginterupsi diri Anda sendiri. Pikirkan sekali lagi tentang diri Mas Syamsul yang negatif.
Seperti Mas Syamsul menganggap diri sendiri bodoh ataupun ragu akan menjalani kuliah sampai lulus. Lalu, kapanpun jika Mas Syamsul mulai berpikir hal-hal seperti itu tadi, maka berteriaklah stop. Stop. Nah, bagus. Apa yang terjadi pada diri Mas Syamsul setelah mendengarkan kata stop? Ya, saya jadi berhenti memikirkan hal-hal negatif tentang diri saya, Pak. Meskipun rada aneh ya rasanya. Ya memang demikian awalnya, emang agak-agak aneh. Nanti secara bertahap kita akan sampai pada titik di mana Mas Syamsul akan dapat menghentikan pikiran dengan memikirkan satu kata stop. Saat ini, mari kita lakukan beberapa kali sampai Mas Syamsul terbiasa. Stop. Stop. Stop, stop, stop. Baiklah, saya ingin mencoba hal yang sama. Hanya kali ini, jika Anda menemui pikiran-pikiran negatif Anda, hentikanlah dengan mengatakan stop pada diri Anda sendiri tanpa seorang pun mendengarnya. Saya sudah lumayan menguasainya, Pak. Meskipun tidak se-efektif jika saya mengucapkannya secara lantang. Ya, nggak apa-apa. Itu sudah bagus sekali itu. Sepertinya Mas Syamsul mampu untuk menghentikan pikiran-pikiran tersebut dengan tepat jika Mas Syamsul melatihnya berulang kali. Iya, akan tetapi kan apakah saya bisa melakukannya? Saya takut jika saya gagal, Pak, mencobanya dan pikiran tersebut datang kembali. Hal itu tidak akan gagal jika Mas Syamsul sering melatihnya. Teruskan dengan membuat hal-hal yang baru atau lebih positif, dan buanglah hal-hal yang lama atau yang negatif. Sekarang, sebelum bertemu pada pertemuan yang akan mendatang, paling tidak Anda harus berlatih sebanyak 3 kali sehari. Persis seperti yang telah kita lakukan hari ini. Kemudian, sesuaikan dengan kebutuhan Mas Syamsul. Jika pikiran-pikiran ini muncul di lain waktu, maka Mas Syamsul dapat melakukan dengan cara sama seperti ini. Lalu, dapatkah Mas Syamsul mencatat hasil latihan setiap hari? Nanti hasil tersebut diperlihatkan pada saya di pertemuan selanjutnya. Iya, ya. Baiklah kalau begitu. Jadi saya hanya tinggal mencatat setiap hari ya untuk hasil latihan tersebut. Ya, betul. Ingatlah untuk terus mencatat berapa kali atau berapa sering, di mana dan berapa lama Anda melakukannya. Baiklah kalau begitu, Pak. Terima kasih atas banyak waktunya ya. Untuk Bapak, saya pamit dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Syamsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari Mas Syamsul baik-baik saja. Sangat baik, Pak.